Salah satu bisnis yang paling menjanjikan saat ini, yang tidak terpengaruh dengan situasi global, tidak terpengaruh dengan resesi ekonomi, tidak pengaruh pada suatu penyakit atau pandemi di suatu daerah, yang terus akan ada walaupun dalam keadaan situasi apapun yang berkelanjutan. Jadi bisnis ini sebetulnya adalah bisnis yang sangat-sangat menjanjikan. Nah, kita tahu orang-orang yang terkaya di dunia pada saat ini, katakanlah di situ ada Mark Zuckerberg, ada Jeff Bezos, kemudian ada juga CEO dari Microsoft, yaitu Bill Gates, gitu ya. Nah, orang-orang ini tadi orang-orang yang memiliki dana yang unlimited, tak terbatas. Salah satu, katakanlah sebagai contoh, itu Bill Gates. Jadi Bill Gates ini yang pada awalnya adalah seorang CEO dari Microsoft, tiba-tiba pada beberapa tahun yang lalu mengundurkan diri. Dan waktu itu juga diikuti oleh chairman ataupun CEO dari Alibaba, Jack Ma, gitu ya. Nah, ini orang-orang yang katakanlah sudah tidak bekerja lagi, tapi uang yang bekerja untuk mereka. Nah, setelah mereka selesai, setelah mereka pensiun dari Microsoft, ya katakanlah Bill Gates ya. Bill Gates ini lebih banyak bergerak di bisnis yang berkaitan dengan medis, bahkan juga baru-baru ini ya, sudah masuk ke bisnis pertanian. Jadi di situ dia banyak sekali menanam jenis-jenis sayuran, jenis-jenis bahan-bahan makanan, ya, bahan-bahan kebutuhan pokok yang dalam jumlah ratusan ribu hektar gitu ya, bahkan mungkin jutaan ribu hektar yang dimiliki oleh Bill Gates saat ini. Nah, kita tahu lah Bill Gates dengan teknologinya dan segala macamnya, tapi kenapa sampai beralih gitu ya, membiarkan teknologi yang sudah ada itu beralih gitu, bahan utama atau bahan pokok yang lain gitu ya. Nah, salah satu juga keunggulan dari salah satu yang dijalani oleh Bill Gates, yaitu mendanai beberapa yayasan-yayasan di bidang penelitian kesehatan. Boleh dikatakan itu vaksin gitu ya. Nah, pada waktu pandemi kemarin ada sejumlah teori konspirasi ya, yang mengatakan bahwa ini memang ciptaan mereka yang bikin virusnya, mereka juga yang bikin antivirusnya gitu ya. Jadi ini semacam bisnis gitu ya, bisnis dalam artian bisnis yang dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi seperti apapun, orang pasti akan memerlukan, pasti akan membutuhkan yang namanya vaksin ataupun obat-obatan gitu. Sekali lagi, ini merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan. Walaupun memang uang yang digelontorkan, uang yang dikeluarkan dari Bill Gates untuk mendanai penelitian ini tadi itu memang bukan jumlah yang sedikit gitu ya. Dan hebatnya lagi, mereka bekerja sama dengan WHO, World Health Organization, salah satu cabang dari induknya PBB gitu ya, di WHO. Nah, WHO sendiri kita tahu itu merupakan kepanjangan tangan dari Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sendiri untuk mendanai penelitian itu nggak akan mampu. Situasi Amerika dari beberapa tahun yang lalu itu memang sudah sangat-sangat kolaps gitu ya. Hanya saja Amerika memang kuat di sektor swasta. Nah, sektor swasta inilah yang menunjang kegiatan-kegiatan penelitian tadi yang dibiayai oleh langsung Bill Gates, dengan catatan Bill Gates mempunyai kewenangan penuh
kalau dari segi penjualan vaksin dan segala macam. Nah, bayangkan, teman-teman bayangkan gitu ya, pada waktu pandemi kemarin, berapa banyak alat-alat kesehatan, alat-alat pendukung kesehatan, katakanlah seperti masker, katakanlah alat-alat swab. Kemudian kalau misalnya kita mau pergi ke luar daerah, itu harus memiliki kartu sehat ya kalau nggak salah saya. Nah, itu berapa banyak perputaran uang di situ. Dan itu tidak terpengaruh dengan situasi resesi. Mau negara yang udah, katakanlah negara yang hampir kolaps, akan tetap membutuhkan hal itu. Karena ini merupakan keberlangsungan untuk kehidupan warga negara yang ada pada suatu negara tersebut. Kemudian, beberapa tahun yang lalu, yayasan yang bergerak di bidang non-profit itu melakukan penelitian terhadap virus demam berdarah Aedes aegypti gitu ya, nyamuk Aedes aegypti. Nah, mereka melakukan penelitian yang lagi-lagi dibiayai oleh Bill Gates. Nah, jadi ditemukanlah suatu virus Wolbachia ya. Nah, virus Wolbachia ini sendiri merupakan bakteri yang dimasukkan atau disuntikkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti untuk kemudian disebarkan ke udara terbuka gitu ya. Nah, jadi fokus untuk menurunkan tingkat kesakitan dari penyakit demam berdarah DBD gitu ya. Diklaim sudah mengurangi tingkat kesakitan akibat dari demam berdarah. Nah, pemerintah saat ini masih mempertimbangkan gitu ya, apakah masih melanjutkan program penelitian ini untuk kemudian dikembangkan lagi atau menggunakan vaksin. Memang kalau secara lebih efisien, mengurangi cost juga, itu dengan menyebarkan nyamuk yang sudah terkontaminasi atau sudah disuntikan bakteri Wolbachia ini tadi ke ruang publik. Nah, itu memang salah satu cara untuk menghemat cost gitu ya. Karena para peneliti-peneliti juga sudah banyak yang menyarankan bahwa sebaiknya ini dilepaskan di udara terbuka gitu ya, ketimbang membeli vaksin ataupun mengajak masyarakat untuk vaksin lagi memang sesuatu hal yang berat. Karena di satu sisi APBN kita juga saat ini sedang hancur-hancuran gitu ya. Banyak hutang-hutang luar negeri, belum lagi kita dihadapkan tidak lama lagi akan menghadapi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala-kepala daerah. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan khusus ya bagi pemerintah dalam hal ini. Apakah memilih opsi melepaskan nyamuk yang sudah disuntik bakteri virus Wolbachia ini atau menggunakan vaksin. Ini berita terbaru yang saya dapatkan dari salah satu portal berita di internet, mengatakan bahwa di Kalimantan Barat itu sudah ada 5.000 kasus demam berdarah, dan 700 ataupun nyaris 1.000 gitu ya, itu diantaranya sudah dirawat intensif di Rumah Sakit Sudarso, Kota Pontianak. Semoga saja gitu ya, kita berharap yang terbaik dari pemerintah daerah agar secepatnya menuntaskan permasalahan kasus demam berdarah ini. Jangan sampai Kalimantan Barat ini pada kasus demam berdarah itu menjadi KLB gitu ya, kejadian luar biasa. Agar lebih kiranya memperhatikan hal-hal ini. Karena saat ini memang cuaca ataupun musim di Kalimantan Barat sendiri sudah memasuki musim penghujan. Jadi tingkat kerawanan akibat demam berdarah itu sangat tinggi. 5.000 lebih kasus tadi itu
menjadi semacam harapan gitu ya kepada pemerintah daerah agar lebih serius menangani kasus demam berdarah ini. Di Kabupaten Sanggau itu ada beberapa kecamatan yang sudah meliburkan kegiatan belajar mengajar karena ada salah satu siswa yang terkena DBD dan meninggal gitu. Jadi satu sekolah itu diliburkan, jadi belajarnya daring secara online dari rumah. Nah, ini yang tidak kita mau gitu. Kita harap ya bersama pemerintah daerah serius menanggapi hal ini. Semoga saja bisa terselesaikan dan bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kita tidak mau agar kejadian ini menjadi catatan baru setelah pandemi dihadapi lagi dengan pandemi yang lain gitu. Dan buat teman-teman semua, tetap sehat, tetap semangat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Buat teman-teman yang ada di rumah semuanya, jangan lupa subscribe channel ini supaya saya bisa lebih semangat lagi bikin video ke depannya. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng, jadi setiap kali saya update tentang kejadian-kejadian baru yang ada di Indonesia, dunia, dan Kalimantan Barat pada khususnya, itu teman-teman bisa langsung tahu gitu ya. Dan share juga ke teman-teman yang lain, ke keluarga, ke grup WhatsApp, dan sebagainya, sosial media teman-teman semua, agar sama-sama kita sharing tentang pengetahuan dan informasi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.